Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifa Salsa Putra Januari dengan NIM 2430103061 dan rekan saya Raffi Alif Al-Faiz dengan NIM 2430103051. Yang mana kami akan menjelaskan perencanaan pendirian bimbingan belajar yang dosen pengampu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Latar belakang bimbingan belajar atau bimbel adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran sekolah untuk menambah intensitas belajar dan meningkatkan prestasi belajar yang optimal. Faktor yang melatar belakangi, yang pertama kebutuhan siswa akan bantuan belajar tambahan, yang mana kebutuhan ini terdiri menjadi dua faktor, yaitu faktor endogen dan eksogen. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyerap materi pelajaran di sekolah karena faktor internal, misalnya gaya belajar yang berbeda, atau faktor eksternal, misalnya metode pengajaran yang kurang sesuai. Selanjutnya yaitu peningkatan persaingan. Tingginya persaingan dalam dunia pendidikan, terutama untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, membuat siswa membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan selanjutnya, kesiapan menghadapi ujian. Bimbingan belajar dapat membantu siswa mempersiapkan diri secara lebih baik untuk menghadapi berbagai ujian, baik ujian sekolah, ujian nasional, maupun ujian masuk perguruan tinggi. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Yang peningkatan kualitas pendidikan meliputi alternatif metode belajar. Bimbingan belajar dapat menjadi alternatif metode belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu peluang bisnis. Fenomena menjamurnya lembaga bimbingan belajar menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang cukup besar, serta permintaan yang akan layanan bimbingan belajar terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi dan kurikulum. Kemajuan teknologi telah membuka jalan bagi munculnya bimbingan belajar online yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi siswa dan pengajar. Perubahan kurikulum seperti kurikulum merdeka menuntut siswa untuk lebih mandiri dan kreatif, sehingga bimbingan belajar dapat berperan dalam membantu siswa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan berbagai latar belakang tersebut, pendirian bimbingan belajar menjadi sebuah upaya yang relevan dan strategis dalam dunia pendidikan saat ini. Ciri khas perencanaan pendirian bimbingan belajar. Yang pertama, fokus pada kebutuhan siswa. Yang dapat dilakukan yaitu menganalisis kebutuhan. Perencanaan harus dimulai dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan belajar siswa di daerah tersebut. Faktor-faktor seperti mata pelajaran dianggap sulit, jenis ujian yang akan dihadapi, dan gaya belajar siswa perlu dipertimbangkan. Selanjutnya itu kurikulum yang relevan. Kurikulum bimbel harus dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum sekolah. Materi tambahan, latihan soal, dan persiapan ujian harus disesuaikan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Bimbel perlu menawarkan metode pembelajaran bervariasi dan menarik, tidak hanya ceramah. Pendekatan individual, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi bisa menjadi pilihan. Yang kedua, lokasi strategis, yang mana meliputi aksesibilitas, yaitu lokasi bimbel harus mudah dijangkau oleh siswa dan orang tua. Idealnya dekat dengan sekolah atau pemukiman. Yang kedua, kenyamanan. Tempat belajar harus nyaman, bersih, dan memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang terpisah, area tunggu, dan toilet. Yang ketiga yaitu keamanan. Faktor keamanan juga penting, terutama jika bimbel menerima siswa dari berbagai usia. Yang ketiga yaitu pemasaran yang efektif. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, targeting. Pemasaran harus ditujukan kepada target audiens yang tepat, yaitu orang tua dan siswa yang membutuhkan. Yang kedua, promosi. Berbagai saluran promosi bisa digunakan, seperti media sosial, brosur, iklan online, atau kerjasama dengan sekolah.
Yang ketiga yaitu testimoni. Testimoni dari siswa dan orang tua yang berhasil melalui bimbel bisa menjadi alat promosi yang efektif. Yang keempat yaitu manajemen yang baik. Meliputi struktur organisasi, rencanakan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengelola, guru, dan staf administrasi. Yang kedua yaitu sistem keuangan. Buat sistem pencatatan keuangan yang rapi, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan perhitungan keuntungan. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga pengajar. Pilih guru yang berkualitas dan memiliki kemampuan mengajar yang baik. Berikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan, serta lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bimbingan belajar termasuk tingkat kepuasan siswa, hasil belajar, dan efisiensi operasional. Yang kelima yaitu aspek legalitas. Meliputi izin usaha. Pastikan bimbel memiliki izin usaha yang diperlukan dari instansi terkait. Yang kedua, perizinan lainnya. Perhatikan juga izin-izin lain yang mungkin diperlukan, seperti izin mendirikan bangunan atau IMB jika diperlukan. Dengan memperhatikan ciri-ciri khas ini, perencanaan pendirian bimbingan belajar dapat dilakukan secara lebih matang dan efektif, meningkatkan peluang keberhasilan usaha di bidang pendidikan ini. Selanjutnya yaitu jenis bimbel. Jenis bimbel yang umum ditemui yang pertama bimbel berdasarkan tujuan. Meliputi bimbel persiapan ujian nasional atau UN. Fokus pada materi yang akan diujikan dalam UN, membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian kelulusan. Yang kedua yaitu bimbel persiapan seleksi masuk perguruan tinggi. Dirancang untuk membantu siswa menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri seperti SNBT atau UTBK atau perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, bimbel CPNS atau P3K, membantu calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja atau P3K mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi BIM. Yang keempat itu bimbel akademik umum. Mempersiapkan bimbingan dalam mata pelajaran sehari-hari di sekolah, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA atau IPS. Yang kedua, bimbel berdasarkan metode. Meliputi yang pertama, bimbel konvensional atau tatap muka. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan guru sebagai pengajar utama. Yang kedua, bimbel online. Pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform online atau aplikasi belajar. Yang ketiga, bimbel supercamp. Peserta tinggal di lokasi bimbel selama periode tertentu dan belajar secara intensif. Yang keempat, guru privat. Bimbingan belajar diberikan secara individual oleh seorang guru kepada satu siswa. Yang kelima yaitu bimbel campuran, menggabungkan metode tatap muka dan online. Yang ketiga, bimbel berdasarkan materi. Bimbel berdasarkan materi ini meliputi yang pertama, bimbel bahasa, fokus pada penguasaan bahasa tertentu, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang kedua, bimbel matematika, membantu siswa memahami konsep matematika dan memecahkan soal-soal matematika. Yang ketiga, bimbel sains, membantu siswa memahami konsep sains seperti biologi, kimia, dan fisika. Yang keempat, bimbel seni, membantu siswa mengembangkan bakat dan keterampilan seni. Yang keempat yaitu bimbel berdasarkan tingkat pendidikan. Bimbel untuk SD atau MI, bimbel untuk SMP atau MTS, bimbel untuk SMA atau MA, bimbel untuk perguruan tinggi. Penting untuk memilih bimbel yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Keunggulannya yang pertama, peluang besar yang luas. Yang kedua, potensi pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, dampak positif pada pendidikan. Yang keempat, fleksibilitas lokasi. Yang kelima, diversifikasi layanan. Tantangannya yang pertama,
persaingan yang kuat. Yang kedua, adaptasi terhadap teknologi. Yang ketiga, mempertahankan kualitas. Yang keempat, pemasaran dan promosi. Yang kelima, manajemen yang efisien. Dan yang keenam, menarik minat siswa. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan pendirian bimbingan belajar. Yang pertama, ada riset pasar. Identifikasi target pasar, tentukan tentang usia dan tingkat pendidikan siswa yang akan dibimbing. Yang kedua, ada pengembangan konsep. Layanan yang ditawarkan, pilih mata pelajaran dan jenis bimbingan. Yang ketiga, ada rencana keuangan. Estimasi biaya awal, hitung biaya sewa tempat, gaji pengajar, alat tulis dan pemasaran. Yang keempat, pendaftaran dan legalitas. Contohnya perizinan, pastikan semua izin usaha dan izin operasional diperoleh dari pemerintah setempat. Yang kelima, lokasi dan fasilitas. Yang keenam, perekrutan pengajar. Contohnya kriteria pengajar, yakni tentukan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk pengajar. 7. Pemasaran. Contohnya strategi pemasaran. Gunakan media sosial, brosur, dan acara komunitas untuk menarik siswa. Dan yang ke-8, evaluasi dan penyelesaian. Contohnya feedback. Kumpulkan tanggapan dari siswa dan orang tua untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, bimbingan belajar saat ini banyak membantu para orang tua yang tidak memiliki waktu untuk mengajari anaknya, juga mengontrol perkembangan pendidikan anak. Banyak peluang yang tercipta dari usaha bimbingan belajar ini. Tidak hanya guru saja yang dapat membuka usaha bimbel, tetapi mahasiswa juga dapat membuka usaha bimbel, dimulai dari mengajar les privat, mengajar anak-anak di sekitar tempat tinggal. Kunci membuka usaha bimbingan belajar adalah mampu berkomunikasi baik dengan orang lain, juga memiliki kemampuan mengajari orang lain. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.